Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Risiko Sistem Informasi kelas B, yang dimana dosen pengampunya ada Pak Dr. Rahmat Kurniawan STMIT CSDV, yang dimana kami akan membawakan judul Analisa Tingkat Kemampuan Manajemen Risiko Website Pendataan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Riau menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya, yang dimana anggota kami yang pertama ada Rima Apriana, yang kedua ada Elviani Saputria, yang ketiga ada Rizky Agustina, yang keempat ada Rizkal Arisandi, yang kelima ada saya sendiri yaitu M Fakhren. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pendahuluan, di mana penelitian ini diterapkan dalam studi kasus pada website pendataan UMKM Plut KUMKM Provinsi Riau, yang di mana berlokasi di Jalan Garuda, Kelurahan D5 Panam, Kecamatan Tampan, yang menggunakan framework COVID-5 yang berfokus pada domain APO12, yaitu APO12.01 Collect Data dan APO12.02 Analyze Risk. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Nah, di mana bagian metode penelitian ini terdapat pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data ini, data yang dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner yang diberikan kepada karyawan Plut KUMKM. Yang kedua, ada mapping COVID-5, di mana terdapat dua subdomain yang digunakan, yaitu APO12.01 atau yang disebut atau mengumpulkan data, dan APO12.02 atau menganalisis risiko. Yang ketiga, ada penyusunan kuesioner. Nah, di dalam penyusunan kuesioner ini ditujukan kepada karyawan Plut KUMKM di bidang IT, konsultan pendamping, operator komputer, pelaksana pembina usaha, dan pelaksana pelayanan usaha. Yang selanjutnya, analis capability level. Nah, di mana dapat dihitung dari hasil pengumpulan data melalui pengisian kuesioner. Selanjutnya, ada analisis kesenjangan gap, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara masa depan yang diharapkan perusahaan ini dan keadaan saat ini. Yang selanjutnya ada mitigasi. Nah, di dalam mitigasi ini tersendiri terdapat tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi risiko yang ada di perusahaan. Nah, mitigasi sendiri ini bertujuan untuk mengurangi potensi dampak negatif dari risiko tersebut. Selanjutnya adanya rekomendasi. Nah, di dalam rekomendasi ini sendiri dapat meningkatkan performa perusahaan. Nah, rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil dari analisis tingkat kemampuan dan analisis kesenjangan. Nah, tujuan dari rekomendasi ini sendiri adalah membantu perusahaan untuk meningkatkan keterampilan manajemen risiko TI dan meningkatkan yang mencapai tingkat yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya, di mana nilai capability level berdasarkan domain APO12, subdomain APO12.01 atau yang disebut dengan collect data, dan APO12.02 atau yang disebut analyze risk. Nah, adanya tabel indeks capability. Nah, indeks ini ada indeks kematangan dengan indeks kematangan, level, dan keterangan. Nah, di mana indeks kematangan ini dari 0 sampai 0,49 itu berada di level 0. Keterangannya adalah incomplete proses. Yang kedua, indeks kematangan 0,50 sampai 1,49 itu berada di level 1 atau yang keterangannya disebut dengan performance proses. Yang ketiga, adanya indeks kematangan 1,50 sampai 2,49 berada di level 2, disebut dengan manage proses. Indeks selanjutnya, indeks kematangan 2,50 sampai 3,49 berada di level 3 atau yang disebut dengan established proses. Selanjutnya, indeks kematangan 3,50 sampai 4,49 berada di level 4, disebut dengan predictable proses. Selanjutnya, indeks kematangan 4,50 sampai 5,0 berada di level 5 yang disebut dengan optimizing proses. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil pengisian kuesioner dari pegawai KUMKM Provinsi Riau dengan total 10 responden. Nah, hasil perhitungan capability APO12 subdomain APO12.01 dan APO12.02, yang dimana rata-rata capability subdomain APO12.01 yaitu 2,77 dan subdomain APO12.02 yaitu 2,87, sehingga yang dapat diketahui rata-rata capability kedua subdomain berjumlah 2,82, yaitu berada di level 3 atau yang disebut established proses. Selanjutnya kita masuk selanjutnya ditemukan tingkat kemampuan manajemen risiko sistem informasi saat ini. Selanjutnya ditemukan
tingkat kemampuan manajemen risiko sistem informasi saat ini yang berada di level 3 atau yang disebut established process. Ekspektasi atau target yang diinginkan organisasi dapat mencapai level 4 atau predictable process. Maka target yang harus dicapai organisasi itu sebesar 1. Selanjutnya, proses identifikasi risiko pada peluang UMKM, terdapat beberapa risiko yang terjadi, yaitu adanya human error, tingkat risikonya tinggi, gangguan konektivitas, tingkat risikonya rendah, incompatibilitas browser, tingkat risikonya rendah, lalu masalah pemrograman, tingkat risikonya sedang. Selanjutnya, dari kuesioner yang dibagikan 10 responden didapat 5 aspek yang tidak tercapai. Hal tersebut berkemungkinan memiliki dampak dan risiko untuk pelaku UMKM Provinsi Riau di mana di masa akan datang. Selanjutnya, rekomendasi. Nah, di dalam rekomendasi ini pertama adanya memperkuat untuk tingkat pemantauan, review, pengendalian, dan pengelolaan terhadap penerapan manajemen risiko pada web pendataan pelaku UMKM. Yang kedua, membuat dokumen tertulis yang berfokus pada pedoman dan prosedur penerapan manajemen risiko pada website pendataan pelaku UMKM. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja pegawai atau karyawan dan memberikan pelatihan terkait penerapan manajemen risiko teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi SDM. Yang keempat, kita membentuk tim atau manajemen khusus untuk mengelola dan mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko TI, khususnya untuk sistem web pendataan pelaku UMKM. Yang kelima, adanya tinjauan berkala dan penilaian risiko untuk memastikan efektivitas dan penerapan SOP keamanan. Selanjutnya, hasil analisis ini disimpulkan bahwa website yang digunakan oleh UMKM Riau masih perlu ditingkatkan tingkat kemampuan manajemen risikonya. Nah, analisis proses manajemen risiko ini termasuk identifikasi risiko, analisis, penilaian, perlakuan, dan pemantauan menunjukkan kelemahan dalam penerapannya. Nah, hasil tersebut menunjukkan perlunya tindakan korektif manajemen risiko untuk diimplementasikan pada website pendataan UMKM Riau, menyusun rencana mitigasi risiko yang baik, mitigasi risiko yang lebih efektif, dan pemetaan risiko yang lebih baik dan komprehensif adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Selanjutnya, terima kasih. Kami dari kelompok 6 sistem informasi B, manajemen risiko, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.